Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini Admin akan membahas salah satu pendekar pedang terbaik One Piece. Zoro biasanya menggunakan 3 pedang sekaligus. Tapi, mana yang paling kuat dan mengesankan dari persenjataannya? Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Roronoa Zoro adalah pejuang dari kru topi jerami dan salah satu pendekar pedang terkuat di seluruh seri One Piece. Dia adalah ahli dari jurus 3 pedang dan karenanya, Zoro memegang 3 pedang tersebut sekaligus. 1 di setiap tangan dan 1 di mulutnya. Meskipun Zoro mulai dari bawah, dia tidak pernah berhenti bekerja keras dan seiring waktu, dia menjadi lebih baik dan mampu menggunakan beberapa pedang yang kuat. Selama bertahun-tahun, Zoro telah menggunakan beberapa pedang terkuat dengan beberapa pedang yang cukup langka. Oke, kita mulai dari urutan kelima. Sandai Kitetsu adalah salah satu pedang terhebat yang digunakan Zoro saat ini. Dari semua pedang bernama yang pernah digunakan Zoro, Sandai Kitetsu dikenal sebagai yang memiliki peringkat rendah dari semuanya. Pedang ini sebenarnya dikutuk, tapi mau bagaimanapun peringkatnya, Sandai Kitetsu ditempa oleh Tangguyama Hitetsu, salah satu ahli pedang terbaik di negeri Wano. Seperti semua pedang Kitetsu lainnya, yang satu ini juga dikenal dikutuk dan dikatakan bahwa siapapun yang mengenakannya akan mati dengan mengerikan. Namun, itu tidak selalu terjadi karena kutukannya dapat ditaklukkan. Zoro berhasil mengendalikannya dengan relatif mudah, meskipun dia menyebutkan bahwa terkadang sulit untuk menahan haus darahnya. Next, urutan keempat. Yubashiri adalah salah satu pedang kelas Ryo Wazamono yang menjadikannya salah satu pedang terbaik yang pernah digunakan oleh Zoro. Pedang ini adalah hadiah pemberian dari Ippon Matsu, yakni seorang penjual pedang di kota Loge untuk Zoro. Setelah menguji peruntungannya melawan Sandai Kitetsu dan bertahan, Ippon Matsu memberikan Yubashiri kepada Zoro secara gratis. Pedang ini lebih disukai Zoro karena digambarkan cukup ringan dan tajam. Pedang Yubashiri juga dapat menyerang dengan cepat dan jauh lebih mudah dikendalikan daripada Sandai Kitetsu. Kontrol Zoro atas pedang semakin baik seiring waktu. Namun pedang ini akhirnya mati di tangan Kapten Marinir Su di Enies Lobby. Dia adalah Kapten Marinir yang memiliki kekuatan terburuk bagi setiap pendekar pedang, yakni Ras Fruit atau buah karat yang kekuatannya dapat mengaratkan benda. Sisa-sisa Yubashiri diistirahatkan oleh Zoro di Tiller Bark dengan tanah yang ia bawa dari West Blue. Oke, next, urutan ketiga. Wado Ichimonji adalah salah satu Meito dari 21 Great Sword Owazamono dan ditempa oleh ahli pedang legendaris Shimotsuki Kusaburo. Pedang ini pernah menjadi milik Koshiro dan seharusnya diberikan kepada Kuina. Sayangnya, Kuina meninggal. Tetapi untuk menepati janjinya, Zoro mengambil pedang itu untuk dirinya sendiri. Pedang ini adalah salah satu harta Zoro yang paling berharga dan tidak akan pernah dia tukar dengan pedang lainnya. Wado Ichimonji adalah pedang yang cukup spesial dan telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sejauh ini. Ia telah berhasil memblokir serangan dari pedang hitam seperti Susui dan bahkan salah satu pedang kelas Saijo Owazamono di Yoru. Seperti halnya pedang lainnya, peringkat Wado Ichimonji juga dapat meningkat jika berhasil berubah menjadi pedang hitam seiring waktu dengan terus-menerus menambahkan kekuatan terhadap haki pemiliknya. Oke, next, urutan yang kedua. Susui dianggap sebagai pedang legendaris yang pernah digunakan oleh dewa pedang Shimotsuki Ryuma dari negeri Wano. Setelah kematiannya, pedang Susui tertancap di kuburannya di Ringo dan beberapa waktu yang lalu, Gecko Moria mencuri mayat dan pedang Ryuma untuk zombifikasi. Susui berhasil diubah menjadi pedang hitam oleh Ryuma dan sudah mencapai puncaknya sebagai pedang. Berperingkat di antara 21 Great Sword Owazamono, Susui merupakan pedang yang sangat kuat, terutama dikenal karena daya tahan dan ketangguhannya. Menurut Zoro, pedang ini tidak akan bengkok 1 mm pun meskipun seekor dinosaurus menginjaknya. Zoro memiliki Susui cukup lama, namun akhirnya dikembalikan ke Wano dan sebagai gantinya, Zoro mendapatkan pedang yang sama baiknya, yaitu Enma. Oh iya, sebelum masuk urutan pertama, admin juga sudah pernah membahas 10 urutan pendekar pedang terkuat. Nakama bisa cek linknya di deskripsi ya. Oke, last, urutan pertama. Enma adalah pedang legendaris sama seperti halnya dengan Wado Ichimonji, yakni dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo. Pedang ini juga salah satu dari 21 Great Sword Owazamono, dan itulah salah satu dari banyak alasan mengapa pedang ini dianggap istimewa. Dulu pedang ini digunakan oleh Kosuke Oden, samurai terkuat Wano. Namun sebelum kematiannya, pedang ini diwariskan ke Hiyori, sedangkan Ame no Habakiri diwariskan ke Momonosuke. 20 tahun kemudian, Hiyori menyerahkan Enma ke Zoro dengan imbalan harta Wano Susui. Pedang ini membuat Zoro jauh lebih kuat karena kemampuan khususnya untuk menarik Ryo yang cukup berlebihan dari tubuhnya. Dan tampaknya roh Oden masih bersemayam di dalamnya. Dengan demikian, pedang ini adalah kekuatan besar bagi Zoro karena meningkatkan kontrol atas Ryo dan memungkinkan dia untuk mengeluarkan potensi kekuatannya lebih dari pedang biasa. Di masa depan, Enma berpotensi diubah menjadi pedang hitam juga, seperti yang dikatakan Hitetsu kepada Zoro. Oke, sekian dulu pembahasan dari admin kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih kepada Oda Sensei sebagai kreator manga One Piece. Terima kasih kepada Suisa dan Toei Animation sebagai penerbit manga dan anime One Piece. See you on the next video, nakama.